Cek, 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 1, 2, 3. Oke. Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat datang di sesi kuliah online kita hari ini. Topik kali ini kemungkinan akan sedikit berat. Itu adalah pasar persaingan sempurna. Mungkin memang terdengar berat ya kok. Sempurna gitu. Apakah 100% sempurna seperti Tuhan gitu? Enggak. Konsep ini sebenarnya adalah fondasi paling dasar dalam ilmu ekonomi. Konsep ya, di mana kita ketika mengerti ini, kita bisa mengerti pasar-pasar lainnya seperti pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar monopsoni, dan sebagainya. Anggap saja pasar ini adalah pasar yang paling ideal. Di dunia nyata, jenis pasar persaingan sempurna itu eh, tidak ada gitu. Nggak ada ya teman-teman bisa menemukan yang benar-benar 100% seperti ini. Tapi yang mungkin mirip ada seperti pasarnya beras, pasar-pasar pertanian dan sebagainya. Nah, walaupun tidak ada di dalam dunia nyata, kita perlu mempelajarinya sebagai standar atau tolak ukur untuk membandingkan jenis-jenis pasar lainnya. Jadi kalau teman-teman paham, materi pasar lainnya seperti yang tadi saya bilang, monopoli, oligopoli, itu bakal terasa jauh lebih gampang. Nah, mari kita lihat apa sih definisi pasar persaingan sempurna. Nah, seperti yang tertulis di slide, pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar di mana terdapat sangat banyak penjual dan pembeli, dan tidak ada satupun dari mereka yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar. Nah, coba bayangkan teman-teman sedang berada di pantai pasir putih yang luas. Setiap butir pasir itu ibarat satu penjual atau satu pembeli. Saking banyaknya butiran pasir di sana, kalau kalian ambil satu butir pasir dan membuangnya ke laut, apakah bentuk pantainya akan berubah? Enggak kan? Pantainya akan tetap terlihat sama. Nah, begitulah posisi penjual di pasar ini. Jadi penjual di pasar pasar persaingan sempurna. Mereka itu kecil sekali dibandingkan dengan ukuran pasar yang raksasa. Konsekuensinya apa? Tidak ada satupun pedagang yang bisa seenaknya mengatur harga. Kalau satu pedagang beras di pasar induk teriak, saya mau naikkan harga besar Rp5.000, apakah harga besar nasional akan naik? Nggak akan gitu. Pembeli tinggal geser ke ribuan pedagang lain di sebelahnya yang menawarkan harga yang lebih rendah. Jadi kuncinya di sini adalah jumlahnya masif, penjual dan pembelinya, dan kekuatannya tersebar dan merata. Jadi tidak ada penjual maupun pembeli yang mendominasi, yang bisa menjadi price maker. Nah, sebentar. Nah, supaya sebuah pasar bisa dibilang persaingan sempurna, ada 4 karakteristik utama yang harus dipenuhi. Ini ibaratnya DNA-nya pasar. DNA pasar dari pasar persaingan sempurna. Pertama, ya, obviously ya, nah, saya tadi udah jelasin kalau di pasar persaingan sempurna banyak penjual dan pembeli. Jumlahnya harus masif dan sehingga tidak ada yang dominan. Karakter yang kedua, barangnya homogen atau identik atau sama jenisnya. Maksudnya apa? Maksudnya barang yang dijual oleh penjual A itu dianggap sama persis dengan barang penjual B. Contoh paling gampang itu komoditas pertanian, misalnya jagung atau gandum. Kalau kalian beli jagung, kalian tidak akan tanya ini jagung merek apa. Bagi pembeli, jagung ya jagung, karena barangnya sama. Konsumen tidak punya alasan untuk setia pada satu penjual. Kalau yang satu mahal sedikit saja, konsumen langsung pindah. Karakter yang ketiga, perusahaan adalah price taker atau penerima harga. Ini poin krusial. Karena persaingan begitu ketat dan barangnya sama, penjual tidak punya kekuatan menentukan harga. Mereka hanya bisa menerima harga yang sudah terbentuk di pasar. Ibarat kalian mau jual emas antam, kalian tidak bisa bilang, saya mau jual emas saya 2 juta per gram. Padahal harga pasarnya cuma 1 juta. Pasti tidak ada yang beli. Kalian terpaksa ikut harga pasar. Karakteristik yang keempat itu adalah bebas masuk dan keluar pasar. Di pasar ini tidak ada hambatan membuat pebisnis baru. Tidak perlu lisensi mahal, tidak ada paten teknologi yang rumit. Bayangkan aja, jualan kerupuk. Siapa saja bisa mulai jualan besok, atau kalau rugi, siapa saja bisa berhenti jualan besok. Pintunya terbuka lebar. Nah, keempat hal inilah yang membuat
pasar ini berjalan sangat efisien, namun juga sangat kejam bagi penjual yang tidak efisien. Nah, sekarang kita buktikan konsep dari price taker atau penjual sebagai penerima harga, tidak bisa menjadi penentu harga. Nah, slide ini menunjukkan logika matematika yang sangat penting di pasar ini. Jadi, marginal revenue atau pendapatan marginal sama dengan harga. Coba perhatikan tabel simulasi penjualan bakso ini. Lihat kolom harga P, angkanya 12.000 terus dari atas sampai bawah. Mau laku satu mangkok maupun 6 mangkok, ini bukti nyata bahwa penjual itu tidak bisa mengubah harga, harganya flat. Sekarang, teman-teman lihat kolom paling kanan, pendapatan marginal atau MR. Ingat ya teman-teman, kata marginal dalam ekonomi itu artinya tambahan. Jadi MR itu pertanyaannya begini, kalau saya berhasil jual satu mangkok lagi, dompet saya nambah berapa? Kita lihat, waktu jual satu mangkok, pendapatan pendapatan total total pendapatan itu sama dengan 12.000. Waktu jual dua mangkok, pendapatan jadi 24.000. Namanya berapa? 12.000 kan? Nah, waktu jual 3 mangkok, pendapatan jadi 36.000. Nambah berapa dari yang tadi? 12.000 lagi. Ternyata angka MR atau marginal revenue ini selalu sama dengan harga P, yaitu 12.000. Maka lahirlah pernyataan matematika di pasar persaingan sempurna. MR sama dengan P, marginal revenue sama dengan harga. Artinya, setiap tambahan satu unit barang yang kalian jual, uang yang masuk ke kantong kalian itu sama persis dengan harga barangnya. Ini sebenarnya kelihatan sepele ya, tapi ini spesial loh. Di pasar lain seperti monopoli, kalau mau jual lebih banyak barang, penjual biasanya harus menurunkan harga diskon, sehingga MR-nya bakal turun. Tapi di sini, di pasar ini, MR-nya stabil, lurus terus. Nah, sekarang kita sudah tahu harganya yang tidak bisa ubah, tidak bisa diubah. Sekarang pertanyaan bagi si pengusaha, saya harus jualan berapa mangkok biar untung yang paling maksimal? Di slide ini saya tampilkan rule of thumbs atau penunjuk arah buat pengusaha. Caranya gampang, kita tinggal adu dua hal. MR atau uang masuk dari satu barang tambahan lawan MC, biaya makin satu barang tambahan. MC seperti yang kemarin kita pelajari ya di materi produksi, MC itu adalah marginal cost. Pertama, kondisi MR lebih daripada MC, marginal revenue atau lebih besar daripada marginal cost, ini ibarat lampu hijau atau gas terus. Kenapa? Misalnya, harga bakso 12.000, tapi biaya bikin mangkuk tambahan itu cuma 10.000. Berarti kalian masih untung bersih 2.000 kan? Kalau kondisinya begini, perintahnya jelas, gas terus tambah produksi. Sayang kalau berhenti sekarang, masih ada uang di meja yang belum kalian ambil. Nah, kondisi yang kedua, marginal revenue lebih kecil daripada marginal cost. Ini ibarat lampu merah. Bayangkan, biaya bikin mangkuk terakhir itu melonjak jadi 15.000. Mungkin karena lembur atau bahan susah. Padahal lakunya tetap 12.000. Tiap bikin satu, kalian malah nombok atau rugi 3.000. Perintahnya, injak rem atau kurangi produksi. Jangan diterusin, makin banyak produksi malah makin rugi. Nah, kondisi yang ketiga, ini adalah tempat yang ideal. Pas uang MR sama dengan MC, marginal revenue sama dengan marginal cost. Nah, ini adalah tempat parkir ideal kita. Pas uang masuk sama persis dengan biaya keluar. Di titik inilah keuntungan total kalian sudah mentok, sudah di puncak. Jadi pegang terus prinsip ini. Kejar terus produksi sampai ketemu titik di mana MR sama dengan MC. Nah, kita buktikan dengan pembuktian angka. Nah, teman-teman kita melihat di kolom yang MR. Sebentar ya, saya nyalain dulu ininya. Teman-teman lihat dulu yang di MR dan biaya marginal cost. Kita mulai dari mangkuk kedua sampai yang keempat. Lihat angkanya, pendapatan tambahan 12.000. Tapi biayanya
cuma 10.500. Artinya apa? MR lebih daripada MC. Uang masuk lebih gede dari biaya keluar. Lampu hijau, kita terus produksi. Lalu lihat mangkok kelima, pendapatan MR 12.000 dan MC-nya 12.000. Nah, disinilah titik MR sama dengan MC. Biaya yang kita keluarin pas banget sama uang yang kita dapat. Ini adalah titik output optimal. Keuntungan kita sudah maksimal di sini. Nah, kalau mau nekat maju, kita coba mangkok ke-6. Pendapatannya masih 12.000, tetapi biaya marginal cost-nya sudah melonjak jadi 15.000. Nah, kita malah nombok 3.000 buat mangkok ini. Ini lampu merah, jangan diproduksi. Jadi kesimpulannya, berhenti produksi tepat di mangkok 5. Kalau berhenti di mangkok keempat, untungnya belum maksimal. Kalau lanjut ke 6, malah rugi. Bukan rugi sih, tapi masih untung dari segi profit, net profit, tetapi akan mengurangi keuntungan optimal. Jadi net profitnya itu tidak pada posisi yang tertinggi. Seperti itu, teman-teman. Nah, oke teman-teman, kalau tadi kita lihat angkanya di tabel yang penuh angka, sekarang kita lihat versi petanya dalam bentuk grafik. Nah, ekonomi itu bahasa visual, jadi kalian harus terbiasa baca grafik, karena ini akan sering muncul sampai ujian nanti. Nah, coba perhatikan grafik di layar. Pertama, lihat garis merah lurus mendatar. Nah, itu adalah garis P sekaligus MR. Ingat ya tadi ya, bahwa MR, karena konsekuensi dari pasar persaingan sempurna, penjual itu adalah price taker, jadi harganya mau kuantitas berapapun tetap sama. Jadi bisa kita lihat sini dari grafiknya datar. Mau kuantitas berapapun harganya tetap sama. Nah, kedua, lihat garis biru yang melengkung, garis apa nih? Garis lurus, garis lurus merah. Ini adalah kurva, bukan kurva, garis marginal cost. Ingat pelajaran produksi kemarin, biaya marginal itu lama-lama pasti naik karena dapur makin kesesak atau hukum diminishing return. Nah, fokus kita itu ada di titik pertemuan antara garis lurus mendatar dan garis yang menanjak. Ada titik hitam kan di tengah sini kan? Nah, itulah titik keramatnya. Nah, di titik itu MR sama dengan MC. Cara bacanya begini. Coba lihat area di sebelah kiri titik hitam itu. Sini ya. Garis harga atau pendapatan posisinya masih lebih tinggi di atas garis biaya MC. Saya coba pen. Nah, di sini maksud saya. Ini kan di titik sini P itu masih lebih tinggi di atas garis biaya MC yang di posisi ini. Artinya apa? Uang masuk lebih gede dari biaya. Untung. Jadi kalau posisi produksi kalian masih di kiri, gas terus produksinya. Bentar ya, saya ganti warna lagi. Nah, tapi kalau misalkan di posisi sebelah kiri titik sebelah kanan sini, garis biayanya atau MC-nya, posisinya sudah melonjak di atas garis harga. Artinya biaya makin mahal di sini. Rugi. Jadi kalau kalian ada suatu penjual ada atau produsen berada di posisi itu, dia harus injak rem, harus mengurangi produksinya. Kesimpulannya gampang. Dari titik hitam pertemuan itu, tarik garis putus-putus ke bawah sampai menyentuh sumbu Q. Nah, itulah Q max-nya, atau jumlah produksi yang wajib penjual pilih untuk biar untung maksimal. Seperti itu. Nah, saya juga membuat
tabel untuk membuktikan bahwa dengan menentukan pada kuantitas pada MR sama dengan MC. Bentar ya, saya matikan dulu ininya. Nah, jadi kita sepakat ya bahwa di kuantitas 5 mangkok itu adalah kualitas yang paling optimal untuk memproduksi. Kalau misalkan kuantitas di atas 5 atau 6 itu akan memberikan kerugian pada produsen. Nah, kita buktikan kan, ternyata sebenarnya tidak bukan rugi, tapi masih profit ya. Di di kuantitas mangkok 6 mangkok. Ternyata tapi masih masih untung, tetapi kalau kita bandingkan dengan mangkok kelima atau maupun mangkok keempat, dia menurun drastis profitnya. Sehingga sebenarnya dia itu mengalami kerugian atau ada biaya implisit dari dari net profit tersebut. Seperti itu. Oke teman-teman, kita sudah tahu harus produksi berapa unit, harus produksi dengan berapa harganya. Sekarang pertanyaan paling penting bagi dompet kita adalah apakah saya sebenarnya untung atau malah buntung? Di slide ini kita belajar cara menghitung nasib perusahaan. Rumusnya gampang banget, pakai logika pedagang pasar saja. Harga jual, untung sama dengan harga jual atau dikurangi eh, average total cost atau modal rata-rata atau biaya rata-rata dikalikan dengan jumlah barang yang sudah terjual. Dalam bahasa grafiknya, mata kalian harus jeli membandingkan posisi garis harga dengan kurva biaya rata-rata. Ini ya, garis harga ini, kurva biaya rata-rata yang ini. Oke. Nah, ada 3 kemungkinan nasib seorang penjual ketika dia berbisnis dalam pasar persaingan sempurna. Laba supernormal atau untung besar itu di posisi laba supernormal atau untung besar jika garis harga P berada di atas kurva ETC. Jadi di sini teman-teman, kalau misalkan saya tarik garis, saya highlight di sini sebentar. Saya ganti dulu highlight. Sini, ini ada profit yang besar di sini teman-teman. Nah, ketika garis harga berada di atas kurva ETC atau kurva biaya rata-rata, harga jual kita itu lebih mahal daripada modal rata-rata per unitnya. Selisih jarak antara garis harga dengan kurva biaya rata-rata itu adalah profit bersihnya kita nih di sini posisinya. Ini adalah kondisi idaman semua pengusaha. Nah, posisi yang kedua dalam seorang pengusaha yang berada di pasar persaingan sempurna ini adalah laba normal atau yang impas. Ini terjadi kalau garis harga atau P menyentuh di titik terendah kurva ETC atau di sini teman-teman. Artinya harga jual pas-pasan menutup modal. Penjual yang berada posisi di sini tidak kayak mendadak, tapi gaji karyawan dan gajinya pengusaha tersebut itu sudah terbayar. Oke? Gajinya pengusaha tersebut, jadi untuk memenuhi kebutuhan pengusaha tersebut itu sudah terbayar. Jadi uh, se- secara hitung-hitungan ekonomi itu sudah BP atau sudah impas. Nah, posisi yang ketiga, pengusaha yang berada di pasar persaingan sempurna itu adalah berada di posisi loss atau rugi. Nah, ini zona bahaya. Ini terjadi kalau garis harga posisinya tenggelam di bawah kurva ETC. Di sini, teman-teman. Ada posisi di sini.
Nah, ini zona yang bahaya. Artinya harga pasar lebih murah daripada modal kalian bikin barangnya. Jadi jual satu rugi, jual banyak makin rugi. Jadi kuncinya lihat posisi garis lurus P. Nih, yang garis lurus ini terhadap garis ETC. Selain kita melihat titik pertemuan antara garis MR dan garis MC, kita juga harus melihat posisi garis P berada di mana dibandingkan dengan ETC. Apakah di atas atau bertemu atau di bawahnya. Seperti itu teman-teman. Kuncinya, saya ulangi lagi, kuncinya lihat posisi garis lurus P terhadap si mangkok kurva atau ETC. Bukan EVC ya, tapi yang ETC. Seperti itu tuh. Nah, teman-teman, di bagian ini sering bikin bingung tapi sangat logis. Pernah nggak sih kalian lihat toko yang sepi kayaknya rugi tapi kok tetap buka terus? Kenapa nggak tutup saja? Nah, di ekonomi ada aturan. Ada aturannya. Nah, kita pakai analogi tukang bakso yang ada di slide ini. Saya sediakan lah ya. Bayangkan, seorang tukang bakso jualan bakso. Ya iya dong, tukang bakso jualan bakso. Nah, dia punya kewajiban untuk sewa ruko 1 juta per bulan. Laku tidak laku, ini wajib dibayar. Nah, sesuai dengan apa yang kita pelajari di materi sebelumnya, ini namanya biaya tetap. Terus tiap bikin satu mangkok bakso, kita butuh daging dan mie seharga 10.000 atau bahan bakunya itu adalah 10.000 per mangkok. Ini biaya variabel. Nah, sekarang situasi pasar lagi buruk. Harga pasaran bakso cuma 12.000. Padahal kalau dihitung-hitung sama sewa ruko, modal total per mangkok kalian itu jatuhnya 15.000. Saya nggak pengen kasih perhitungan dari mana yang 15.000 ini ya. Kita ece-ece aja lah. Ece-ece kalau harga modal eh, per mangkok itu 15.000. Berarti secara total kita penjual itu rugi 3.000 per mangkok. Pertanyaannya, apa penjual itu harus tutup warung? Jangan tutup, tetap buka. Maka begitu. Nah, secara ekonomi, kalau penjual itu tutup, penjual itu rugi bulat-bulat 1 juta rupiah. Pendapatannya nol. Tapi kalau dia buka, dia bisa jual 12.000, bayar bahan baksonya 10.000, masih ada 2.000 di tangan. Nah, uang receh 2.000 ini lumayan buat nambal atau nyicil bayar sewa ruko tadi. Nah, ruginya jadi kecil daripada kalau tutup total. Ya mungkin kalau sorry, mungkin kalau dibuka bisa cuman rugi 200.000 doang. Tetapi kalau tutup total kan 1 juta 1 juta akan rugi kan. Ya. Kesimpulannya, selama harga jual masih bisa menutupi harga bahan baku, atau di sini ya posisinya ya, harga bahan baku ya, efisi ya, tetaplah buka, walaupun secara total itu rugi. Nah, skenario yang kedua, tadi kan masih nekat buka ya, sekarang kita lihat skenario terburuknya. Kapan sih kita harus, bukan kita, penjual itu harus benar-benar angkat tangan dan bilang, oke, tutup aja deh, gitu. Nah, mari kita lihat angkanya di slide. Situasinya makin parah. Harga pasar, harga pasaran bakso jatuh jadi 9.000 per mangkok. Padahal modal daging sama modal bikin midonnya, belum tambah fixed cost-nya, itu 10.000 buat bahan. Terus pas dijual cuman laku 9.000 rupiah. Belum dihitung sewa ruko kan? Cuma dari jualan baksonya aja. Ingat, belum dihitung sewa ruko.
kita sudah nombok rugi 1.000 tiap mangkok untuk cuman beli bahan baksonya aja. Kalau penjual ini tekad buka, sudah rugi sewa 1 juta, tambah lagi rugi 1.000 rupiah dikali jumlah bakso yang dijual. Makin rajin dijual, makin miskin penjual itu. Ya dong, kan setiap apa? Setiap bakso itu dijual rugi per mangkok 1.000. Jadi sudah rugi, saya ulangi lagi ya, sudah rugi sewa ruko, tambah lagi nombok beli bahan baku 1.000 rupiah. Jadi makin banyak dijual, makin banyak juga kerugiannya gitu. Nah, jadi keputusannya udah jelas nih, tutup warung atau shutdown. Lebih baik pulang tidur, ruginya cuma 1 juta, daripada buka, malah nambah rugi operasional. Nah, dalam bahasa grafik, posisinya harganya itu sudah jauh. Nih ya, posisinya di sini ya. Sudah jauh di bawah garis efisi. Di bawah garis efisi. Kalau harga sudah di bawah biaya variabel, itu berarti tanda peringatan untuk tutup dalam bisnis jangka pendek. Nah, kita kan tadi sudah hitung cara hitung untuk rugi di pasar persaingan sempurna sampai pasar persaingan sempurna. Sekarang ya kita lihat gambaran besarnya. Nah, di slide ini ada grafik keseimbangan jangka pendek. Apa maksudnya jangka pendek? Maksudnya adalah periode di mana jumlah pedagang di pasar itu masih tetap. Tidak bisa ujuk-ujuk ada pabrik baru berdiri besok pagi. Di fase inilah drama terjadi. Lihat, harga P1 dan harga P2. Ini P1, ini harga P2. Kalau permintaan pasar lagi gila-gilaan, harga bisa naik tinggi ke P2. Ya. Di titik ini, lihat pertemuan garisnya. Harga jauh di atas biaya rata-rata. Perusahaan yang ada di... Sorry. Perusahaan yang ada di pasar itu bakal pesta pora. Mereka menikmati keuntungan besar. Tapi sebaliknya, kalau pasar lagi lesu, harga bisa jatuh ke P1. Di sini harga pas-pasan atau bahkan di bawah biaya. Perusahaan mengalami masa suram atau rugi. Bukan? Tadi kita sudah pelajari ya, kalau harga di bawah ETC itu rugi, tapi masih bisa beroperasional. Poin pentingnya, di jangka pendek, nasib penjual itu bisa sangat ekstrim dalam pasar persaingan sempurna. Bisa kayak mendadak, bisa rugi bandar. Tapi pertanyaan besarnya, apakah kondisi pesta pora atau masa suram ini akan bertahan selamanya? Jawabnya tidak. Kenapa? Karena pasar ini dindingnya kaca. Semua orang bisa lihat kalau kalian lagi untung gede dan pintu masuk pasar ini tidak dikunci, apa yang terjadi selanjutnya? Nah, kita lihat di slide berikutnya. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi setelah drama jangka pendek tadi. Ingat analogi gula dan semut. Di pasar ini, pasar persaingan sempurna, profit itu seperti gula. Kalau di jangka pendek ada laba supernormal atau gula, baunya akan tercium kemana-mana. Karena masuk pasar ini tidak ada hambatannya. Gratis dan bebas hambatan. Nggak ada lisensi, nggak ada izin, dan nggak ada apa-apa. Silahkan kalian masuk. Maka semut-semut atau pesaing baru akan menyerbu masuk nih. Nah, coba kita lihat grafik di slide. Ketika banyak pesaing baru masuk, apa yang terjadi? Pasokan barang di pasar jadi banjir. Kalau barang banjir, harga pasti jatuh kan? Jadi harganya yang tadinya tinggi akan pelan-pelan jatuh. Turun kembali sampai keuntungan ekstra tadi hilang tak tersisa. Nah, sebaliknya kalau pasarnya rugi, semut-semut akan kabur. Dan pasar para pesaing akan kabur. Ketika banyak yang bangkrut, barang jadi langka. Kalau langka, harganya kan akan naik lagi ya. Proses keluar masuk ini tidak akan berhenti sampai kapan? Sampai gulanya habis. Sampai tidak ada lagi insentif buat masuk atau alasan buat keluar bagi para penjual. Nah, di titik itulah terjadi keseimbangan jangka panjang. Nah, lihat di titik pertemuan di grafik.
Nah, ini adalah garis keseimbangan titik keseimbangan jangka panjang. Lihat di titik pertemuan di grafik. Harga P kembali menyentuh di titik paling bawah dari kurva biaya rata-rata atau ETC. Di sini laba ekonomis sama dengan 0. Semua perusahaan cuma dapat untung pas-pasan buat bertahan hidup. Tidak ada yang kaya raya sendirian. Adil nggak sih? Terus kalau labanya ekonomisnya 0, ngapain buat apa bisnis? Mending rebahan aja di rumah. Nah, itu pertanyaan yang bagus ya. Di sini kita harus paham bedanya orang akuntansi dan orang ekonomi kalau melihat uang. Yang pertama, laba akuntansi. Rumusnya simpel ya. Kalau teman-teman belajar akuntansi, uang masuk kurang uang keluar. Biaya real seperti beli bahan atau bayar listrik atau gaji karyawan untuk uang keluar ya. Kalau kalian jual kalau kalian jual kopi lakunya 10 juta, modal bahannya 5 juta, maka kata orang akuntansi, kalian itu untungnya 5 juta. Senang dong. Nah, kedua itu laba ekonomi. Nah, orang ekonomi itu lebih teliti. Bukan hanya ngitung uang masuk sama uang keluar, dia juga menghitung biaya implisit atau yang disebut sebagai opportunity cost. Apa itu biaya implisit? Itu adalah nilai apa yang kita korbankan ketika kita memilih sesuatu. Misalnya, sebelum jualan kopi, kalian kerja kantoran dengan gaji 5 juta sebulan. Nah, kalian resign demi jualan kopi. Di akhir bulan, warung kopi kalian menghasilkan untung bersih 5 juta juga. Nah, kata akuntan, hore bisnis kita untung 5 juta. Nah, kalau ekonom, laba ekonomi kita nol. Kenapa? Karena uang 5 juta yang kalian dapat dari kopi itu cuma menggantikan gaji 5 juta yang hilang karena kalian resign. Kalian tidak bertambah kaya, kalian cuma pindah sumber pendapatan. Dari tadinya pegawai, sekarang jadi penjual kopi. Kayaknya sama aja. Jadi ketika kita bilang laba ekonomi nol, itu bukan berarti pengusahanya kelaparan. Itu artinya pengusaha sudah mendapatkan imbalan yang pas dan wajar untuk mengganti waktu, tenaga, dan modal yang dia pakai. Tidak lebih, tidak kurang. Nah, tibalah kita di penghujung materi. Kita sudah memuji-muji pasar ini sebagai pasar yang sempurna dan efisien. Tapi sebagai akademisi, saya itu harus kritis. Apakah pasar ini benar-benar sebagus itu? Jawabannya ada harga yang harus dibayar untuk sebuah kesempurnaan. Mari kita bedah kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, efisiensinya maksimal. Ini juara nih kan, dalam kelasnya. Karena persaingan super ketat, harga barang didorong sampai titik termurah. Konsumen itu adalah raja di sini. Tidak ada yang bisa memeras konsumen dengan harga yang mahal. Karena penjual itu adalah price taker. Yang kedua, kelebihannya adalah kebebasan bertindak. Ini adalah demokrasi ekonomi murni. Tidak ada yang melarang, tidak ada yang melarang kalian jualan hari ini, dan tidak ada yang menahan kalian kalau mau berhenti besok. Panggungnya terbuka buat siapa saja. Yang ketiga itu alokasi sumber dayanya optimal. Jadi karena karena si penjual itu adalah price taker, akan ada kondisi ekonomi di mana ketika permintaannya naik, dia akan mencari sumber daya yang optimal seperti itu. Nanti saya terangi kembali ya. Sekarang kita ke kekurangannya. Nah, kalau kekurangannya itu adalah matinya inovasi. Ini kelemahan yang paling fatal. Ingat, tadi laba jangka panjangnya nol. Nah, kalau tidak ada untung lebih, dari mana perusahaan punya uang buat riset dan pengembangan? Jangan harap ada iPhone atau teknologi canggih lahir dari pasar persaingan sempurna. Produknya itu bakal stagnan gitu-gitu aja selama puluhan tahun. Yang kedua, pilihannya terbatas. Ingat, syarat barangnya homogen. Syarat dari pasar persaingan sempurna barangnya homogen. Itu artinya membosankan. Bayangkan kalau semua baju dunia ini modelnya sama, warnanya sama, bahannya sama. Efisiensi tapi tidak asik kan?
Kita manusia itu butuh variasi dan pasar ini tidak menyediakannya. Yang ketiga, mengabaikan eksternalitas. Karena sibuk perang harga biar murah, produsen sering lupa sama lingkungan. Demi irit, laba limbahnya, limbah produksinya, itu dibuang ke sungai. Pasar ini tidak punya rem otomatis buat menjaga lingkungan. Nah, pasar persaingan sempurna itu ibaratnya mobil F1. Mesinnya canggih, larinya super cepat, sangat efisien, tapi dia tidak punya AC. Joknya keras dan tidak ada hiburan. Hebat buat balapan, tapi nyiksa kalau dipakai harian. Oke. Nah, sekian kuliah kita hari ini. Semoga kita paham konsep sempurna yang ternyata tidak sempurna-sempurna amat ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang pasar monopoli dan juga oligopoli. Terima kasih teman-teman. Selamat berakhir pekan dan selamat siang.